melingkutiku dengan sayapmu. Naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku.
tetap tenang di dalam-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku serukan, di dalam-Mu Tuhan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, puji nama Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di hari yang baru ini. Mari pagi hari ini kita siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan selalu membuat kita lebih baik setiap harinya, menasehati kita, dan menjadi penghiburan bagi kita semua. Saya ajak kita untuk buka bersama-sama dalam Matius pasal yang ke-19, ayat yang ke-13 sampai 15. Matius 19 ayat 13 sampai 15. Ayat 13 mulai, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. 14. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. 15. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Amin. Ini sebuah peristiwa yang mungkin sampai hari ini di Indonesia kita juga sering lihat, ya. Kalau ada hamba Tuhan, kalau ada orang besar yang dihormati, itu anak-anak kecil itu selalu dibawa mendekat, ya. Kalau bisa digendong, kalau bisa dipangku, didoakan, dilus-lus. Ya, itu sebuah custom budaya yang sudah ada dari ribuan tahun lalu dari Timur Tengah sana. Rupanya sampai hari ini juga masih dilakukan. Nah, suatu ketika ada Yesus dan anak-anak kecil dibawa kepada Yesus, dan
supaya Yesus itu meletakkan tangannya atas setiap anak kecil itu, ada satu peristiwa yang kita garis bawahi di sini. Murid-murid Yesus itu memarahi orang-orang itu. Ya. Murid-murid Yesus marah kepada orang-orang yang membawa anak-anak kecil itu. Ya. Kelihatannya baik. Ya. Tetapi yang murid-murid Yesus lakukan ternyata ditegur oleh Yesus. Yang murid-murid Yesus lakukan adalah interfering, ikut campur. Karena mereka merasa mereka kenal Yesus, mereka merasa Yesus itu kurang nyaman kalau didekati anak kecil. Mereka merasa pikiran mereka, perasaan mereka. Mereka merasa bahwa kasihan kalau Yesus diribeti seperti ini. Sudah jauh-jauh, pergi jauh-jauh. Tapi ternyata Yesus berkata, biarkan anak-anak itu. Jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Karena sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Saudara, ini pelajaran keras bagi kita semua. Jangan intervensi, jangan interfere atau ikut campur dalam hal-hal yang hanya menurut saudara benar, tetapi itu tidak sesuai dengan kebenaran firman. Ya, termasuk ini dalam pekerjaan saudara, ya termasuk dalam banyak aspek dalam kehidupan kita, ya. Jangan sampai kita ini salah langkah karena kita manusia terbatas. Kita punya Allah yang berdaulat. Nanti sedikit-sedikit tak pikir kayaknya jalannya seperti ini dan seterusnya. Ingat, murid-murid Yesus juga berpikir seperti itu. Jangan ganggu Yesus, padahal Yesus yang cari anak-anak kecil. Karena Yesus ingin bilang, orang-orang yang seperti anak kecil ini yang empunya kerajaan surga. Ya, ayat 15 dikatakan, lalu ia meletakkan tangannya, kemudian ia berangkat dari situ. Ya, ayat 14 ini menarik. Jangan dihalang-halangi. Ya. Anak-anak kecil ini datang. Kenapa? Karena anak-anak seperti ini masuk kerajaan surga. Ya, di dalam bahasa Inggrisnya age of accountability. Ya. Anak-anak kecil itu pasti masuk surga. Kenapa anak-anak kecil masuk surga? Nah, baru kita ngomong di sini. Baru kita mau merenungkan firman Tuhan di sini. Kenapa kok anak-anak kecil itu masuk surga justru? Kok justru mungkin lebih sulit orang dewasa masuk surga dan seterusnya? Saudara, kita harus lihat. Anak-anak kecil ini tidak berpikir yang macam-macam. Anak-anak kecil ini tidak khawatir akan hari esok mau makan apa. Mereka punya total trust, kepercayaan yang utuh, kepercayaan sepenuhnya kepada Bapanya. Pagi hari ini sudahkah kita percaya melewati setiap hal yang membuat kita pusing, melewati setiap hal yang membuat kita ingin marah? Sudahkah kita serahkan dan kita percayakan? Daripada kita ribet ngurusi semuanya sendiri. Ya, nanti ngomong kanan, ngomong kiri, kelesak-kelesik, ngomong yang gak jelas. Tak kira kok seperti ini ya. Menurut hemat saya. Sudahkah kita percayakan semuanya pada Tuhan dan kita hidup tanpa membawa beban yang tidak perlu? Hidup ini sudah ada yang harus diselesaikan sendiri. Tidak usah tambah beban-beban yang unnecessary, yang tidak perlu. Jalani saja sambil percaya pada Tuhan. Ya, jangan seperti murid-murid Yesus. Enggak bisa, enggak boleh. Intervensi sendiri padahal Yesus gak juru. Seringkali saudara dan saya kan begitu. Untuk menunjukkan pengabdian saya kepada Yesus, saya akan begini-begini padahal Yesus gak nyuruh.
Padahal justru yang Yesus suruh untuk lakukan tidak kita lakukan. Hati-hati. Kalau kita mau mengide melakukan apa-apa untuk Yesus, kita cross check dulu. Sudah belum semua yang Yesus perintahkan itu kerjakan dan lakukan dengan baik? Kalau belum, ya silahkan kita belajar untuk lakukan. Saya dan saudara kita belajar lakukan. Karena itu yang paling utama. Oleh karena itu, datang kepada Tuhan itu seperti anak kecil. Anak kecil itu tidak memikirkan yang lain-lain. Anak kecil itu percaya sepenuhnya. Pagi hari ini poinnya di sini. 2. Yang pertama, kalau Tuhan tidak suruh, tidak usah berusaha menggunakan akal pikiran sendiri. Ya. Berpikir yang lain-lain. Ya. Pakai alternatif. Minta tolong mbah ini, minta tolong orang pintar ini. No. Kalau memang Tuhan belum buka jalan, ya memang belum waktunya. Tuhan tahu waktu yang terbaik. Tuhan tahu waktu yang tepat. Sementara kita menanti waktu yang tepat itu, kita sambil hidup berjalan dalam jalurnya Tuhan. Kita hidup dalam destiny-nya Tuhan. Kita hidup melakukan firman, hidup setia, hidup percaya. Terus kita melakukan itu setiap hari. Ya. Sampai penggenapan rencana Tuhan itu terjadi. Jadi tidak perlu interfere unnecessary things. Tidak perlu ikut campur dalam hal-hal yang tidak penting. Bayangkan. Seorang pemain sepak bola. Ya. Ketika dia mau bertanding. Kalau dia memikirkan semuanya sendiri, nggak bisa fokus. Sepatuku di mana? Sepatuku bener nggak ukurannya? Yang kiri sama kanan sama atau beda? Bajuku yang mana? Nomor berapa? Celanaku ini betul nggak? Sudah dicuci belum? Bau nggak celanaku? Oh, bajuku sobek nggak? Nanti perginya stadion gimana? Nggak. Yang pemain sepak bola lakukan cuma latihan-latihan, fokus-fokus bagiannya dilakukan. Semuanya itu sudah ada yang menyiapkan. Semuanya sudah ada yang siapkan. Pemain itu tinggal berkumpul di titik kumpul, naik bis, pergi ke stadion, sepatu siap, celana siap, baju siap. Bagian dia tinggal fokus bertanding dengan baik. Demikian pula dengan kita. Hal-hal yang tidak perlu kita khawatirkan, kita tidak perlu khawatirkan. Bagian kita adalah apa yang ada di tangan kita, apa yang ada di depan kita. Itu kita lakukan. Seperti anak kecil. Anak kecil kalau bermain, khawatir gak bermainnya terlalu lama, bermainnya kemalaman, masuk angin? Gak khawatir. Karena dia tahu dia ada yang jaga. Karena dia polos. Gak mengkhawatirkan segala sesuatu. Karena dia belum tahu. Nah ini maksud dari Tuhan Yesus juga berkata jadi seperti anak kecil. Gak usah khawatir, Bapamu di surga tahu limitmu bagaimana. Kalau belum limit ya gak akan diberitahu limitnya. Terus maju terus, jalan terus. Lakukan yang bisa kita lakukan. Gak ada kok kita akan ditinggalkan Tuhan itu gak ada ceritanya. Tapi semakin kita terus berjalan, terus percaya, terus melakukan bagian kita. Satu persatu karya-karya ajaib, satu persatu mujizat Tuhan itu akan muncul, bermunculan di depan kita. Itu Tuhan kita. Poin yang pertama, tidak usah interfere, tidak usah ikut campur hal yang tidak perlu kita pikirkan, hal yang tidak perlu kita lakukan, hal yang tidak perlu kita khawatirkan. Jangan dilakukan. Poin yang kedua, total trust seperti anak kecil. Percaya sepenuhnya. Percaya sepenuhnya. Ya. Anak kecil ini percaya. Dia dekat dengan Yesus, diberkati, senang. Selesai. Dia tidak peduli akan dihalang-halangi atau tidak, enggak. Jangan kita jadi pihak murid-murid yang menghalang-halangi. Kita jadi anak-anak kecil itu aja. Motivasi kita jelas, cari Yesus, minta ditumpangi tangan, minta diberkati. Itu saja. Yang kita tidak mengerti nanti Tuhan akan atur semuanya.
Oleh karena itu pagi hari ini, ayo biar firman Tuhan ini boleh masuk dalam hati kita. 2 poin ini juga kita bisa renungkan. Mungkin Roh Kudus akan singkapkan lebih banyak. Puji Tuhan. Tapi ini yang bisa saya sampaikan, saya percaya firman Tuhan ini jadi bekal bagi kita menjalani kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau Allah yang baik, kami bersyukur. Sepanjang hari ini kami semua sehat, diberkati dan dibungkus dengan darah Yesus. Dan apapun yang tangan kami kerjakan, Tuhan Yesus Engkau membuatnya berhasil dan mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.